Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama thalabul ilmi tentang kitabullah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadis yang sahih disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sebaik-baik dari seorang yang beriman. Rasul bilang khairukum, sebaik-baik kalian. Yakni man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an ya ini menyeluruh. Ya bacaannya, ya hafalannya, ya isinya, ya. Dipelajari bacaan, hafalan, ya itu maksudnya agar memahami isinya, kemudian diamalkan. Karena mukjizat Al-Qur'an ini selain isinya juga pengamalannya. Ya, isinya saja sudah mukjizat, materinya saja itu sudah mukjizat. Maka kalau isi itu diamalkan, itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya, yang paling berpengaruh adalah kepada kehidupan manusia. Kalau dulu mukjizat itu lebih banyak diartikan tongkat kayu jadi ular, ya, laut terbelah, ya, kemudian tangan mengeluarkan air, ya. Kemudian orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, ya, orang sakit kulit bisa sembuh. Nah, itu yang namanya nabi-nabi dulu yang kayak gitu tuh mukjizat. Sekarang nggak usah nabi, itu bisa dilakukan. Ya, orang lumpuh bisa berjalan itu kasusnya udah jutaan, bukan hanya ini yang Pak Andi yang di fisioterapis itu nangani orang-orang yang tadinya mungkin nggak bisa jalan. Ya, orang stroke yang tadinya lumpuh ya bisa jalan lagi walaupun mungkin nggak sempurna sebagaimana semula. Ya. Orang yang sakit kulit ya tidak perlu jadi nabi untuk menyembuhkan penyakit kulit. Gitu ya. Orang tidak perlu jadi nabi untuk bisa melihat. Artinya apa? Dulu yang hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu-gitu, itu memang andalan mukjizatnya itu. Tapi setelah Rasulullah SAW yang karena memang diutus untuk umat akhir zaman sampai nanti hari kiamat, maka kalau mukjizatnya masih mengandalkan yang seperti itu akan usang, bahkan jadi tertawaan. Dulu aja sudah jadi tertawaan, apalagi sekarang di mana sains atau ilmu pengetahuan itu didewa-dewakan. Yaitu ya sudah apa-apa harus masuk akal, harus apa namanya, masuk logika, ya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan Al-Qur'an memang menjawab itu. Sehingga yang namanya mukjizat itu ditunjukkan pertama kali bisa terlihat mukjizat pada manusia itu adalah pada diri sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum Al-Qur'an perilaku kejinya itu susah ditiru untuk orang zaman modern sekarang. Memang keji sekali. Ya, yang namanya orang ngubur anak sendiri hidup-hidup ya itu kan keji gitu ya. Tapi bisa berubah menjadi orang-orang yang belas kasih kepada anak-anak, ya akhlaknya luar biasa, saking luar biasa akhlaknya itu pun juga susah ditiru. Ya, keburukannya itu saking buruknya ya susah ditiru, kebaikannya juga saking baiknya
susah ditiru oleh kita. Kalau kita lihat atau baca atau dengar kisah sahabat itu sudah, sahabat itu luar biasa, dia sampai Imam Ghazali itu bilang, seandainya ya sahabat itu hidup di zaman sekarang, ya, itu kita akan mereka akan melihat kita itu seperti orang murtad, gitu. Ini orang agamanya apa sih, gitu ya. Karena sudah jauh sekali Islam yang mereka jalani dengan yang sekarang kita jalani. Sebaliknya kalau kita ini dikirim ke zaman sahabat, kita akan melihat mereka itu seperti orang gila, jalani agama gitu amat, gitu ya. Karena saking mereka itu serius sekali menekuni, mendalami dan menjalani agama ini dengan sungguh-sungguh, ya hidup itu agama. Makanya kalau mereka hidup di zaman sekarang, lihat kita, ini muslim bukan sih kayak gini nih gitu. Tapi kalau kita yang dikirim ke zaman mereka, wah jalannya agama kayak orang gila, sungguh-sungguh ini fanatik gitu kan. Nah itu kita kalau dikirim ke zaman sahabat. Nah, makanya Al-Quran ini kalau kita jalani, insya Allah akan banyak hal-hal ajaib yang datang pada kehidupan kita, yang semuanya ya karena memang Al-Quran ini mukjizat. Ya, mukjizat dari Rasulullah SAW yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dan diberikan oleh Rasul untuk kita semuanya. Ya, sehingga satu ayat kita bisa jalani itu mesti menghasilkan mukjizat besar dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jadi efeknya inilah, efek dari Al-Quran inilah yang bisa kita lihat sebagai mukjizat yang sesungguhnya. Makanya bersyukurlah kita kalau kita mengisi waktu kita dengan ngaji, belajar Al-Quran. Karena sebagaimana kemarin saya sampaikan di sore hari, kalau kita nggak ngaji Al-Quran, maka kita akan ngaji yang lain. Ya, kalau kita nggak ngaji Al-Quran, maka kita akan ngaji yang lain. Kalau kita tidak bergaul dengan orang yang menjalani Al-Quran, maka kita juga akan bergaul juga, tapi dengan mereka yang tidak menjalani Al-Quran. Ya. Apa kalau kita buka HP, nonton TV, nonton YouTube itu tidak sedang mengkaji? Kita sedang ngaji juga, tapi bukan Al-Quran. Ya, ibu-ibu yang nggak ngaji Al-Quran, maka akan ngaji teman-teman ibu-ibu yang lain, emak-emak yang lain yang joget-joget di TikTok, di Instagram, yang dianggap mereka itu seperti itu bagus, viral, ditonton orang banyak dan senang dapat duit dari situ. Ya. Keluarga yang tidak belajar Al-Quran, maka akan mencontoh keluarga-keluarga yang ya tentu saja mereka tidak belajar Al-Quran. Ya, keluarga yang dicontoh, cita-cita mereka apa dan sebagainya ya keluarga-keluarga yang tidak belajar Al-Quran. Tapi kalau bergaulnya dengan keluarga yang belajar Al-Quran, pengen mengkaji dan juga menjalankannya, maka ya akan mencontoh ke sana. Karena setiap hari kita belajar secara tidak langsung. Entah melihat tetangga, entah melihat sinetron, entah melihat bacaan, novel, buku, cerita, cerpen dan sebagainya itu semuanya mendidik kita, masuk ke memori kita dan membentuk diri kita sehingga ketika ada masalah kita mengambil kesimpulan berdasarkan kajian-kajian yang kita lihat. Kalau yang kita kaji bukan Al-Qur'an, ya, ya maka pasti hidup kita itu akan diwarnai dengan hal-hal yang bukan Al-Qur'an, yang walaupun itu lazim. Ya, lazim. Sehingga masyarakat ya, keluarga, ya individu-individu makin jauh dari Al-Qur'an. Maka agar Al-Qur'an ini ada pada diri kita ya diawali dari mau belajar. Kita lanjutkan kemarin surat Al-Dzariyat sampai ayat 46 ya tentang kisah Nabi Nuh ya. Sekarang ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjaini la'allakum tadhakkarun. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin.
Wassamaa dan langit, banainaha kami membangunnya, ya. Membinanya itu maksudnya membangunnya atau mendirikannya biaidi dengan ait itu tangan, tapi maksudnya adalah dengan kekuasaan. Wa inna dan sungguhnya kami lamu siun sungguh kami sungguh meluaskannya. Wasi itu wasiah yaitu luas, ya maha luas. Musiun meluaskan. Biasanya diartikan meninggikan. Ya, tapi wasi itu wasiah itu artinya luas. Wal ardo dan bumi farashnaha kami hamparkan dia. Fani mal mahidun maka kami itu adalah sebaik-baik yang menghamparkan. Faros itu menghamparkan kayak maka ada kata firos itu tempat tidur gelar tiker gitu ya. Makanya ada duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk yang kakinya terhampar. Farosnaha kami menghamparkan bumi ini dan kami adalah sebaik-baik penghampar yang menghamparkan. Wa min kulli syai' dan dari tiap-tiap sesuatu khalaqna zaujain. Kami ciptakan berpasangan. Dari setiap sesuatu itu Allah ciptakan berpasangan. La'alakum tadzakkarun agar kalian sama mengingat, sama mengambil peringatan. Fafirru ilallah. Kata fafiru itu kalau letter luck-nya maka larilah. Tapi maksudnya adalah maka kembalilah. Ilallah kepada Allah. Maka kembalilah menuju kepada Allah. Ini sungguhnya aku lakum untuk kalian. Minhu darinya dari Allah. Nadhirum mubin sebagai pemberi peringatan yang nyata. Jadi sesungguhnya saya ini pemberi peringatan dari Allah. Jadi memberi peringatan bukan dari diri pribadi, tapi materinya dari Allah untuk kalian. Wala dan janganlah taj'alu kalian menjadikan ma'allahi bersama Allah itu ilahan sesembahan akhor yang lain. Jadi jangan menyekutukan Allah. Jangan menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Jangan menyekutukan Allah. Ini sungguhnya, nah ini diulang. Ini sungguhnya aku lakum untuk kalian itu minhu darinya dari Allah. Nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Ini sampai diulang 2 kali. Yang pertama tentang langit, ini Allah SWT bercerita tentang langit. Wassamaa banainaha biaidi wa inna lamusiun. Jadi langit itu diciptakan Allah, dibangun, ya, kemudian diluaskan. Di yang lainnya disebutkan ditinggikan dengan tanpa tiang. Nah, kalau secara sains gitu ya, secara sains. Jadi yang namanya alam semesta, universe itu ternyata dalam prosesnya ini berkembang. Ya, berkembang itu mengembang. Ya, ngembang itu ada titik pusat kembangnya, dia melebar. Ya, kayak kalau kita ngelempar batu ya ke air, ya dilempar gitu ya batunya ke air yang tenang. Terus nyemplung, nah dari tengah cemplungan itu ada riak air. Ya, gelombang air. Plung gitu kan. Nah itulah alam semesta. Menurut sains itu begitu. Karena dulu itu adalah berasal dari energi besar yang kemudian meledak. Big Bang gitu ya, Big Bang. Duer gitu, jadi meluas. Nah, selama proses meledaknya ini memakan waktu miliaran tahun. Ya, kalau dari materi angkasa luar yang pernah ditemukan, umurnya universe ini setidaknya ya sekitar 16 sampai 18 miliar tahun. Ya, umurnya. Nah, itu udah berapa generasi gitu ya. Jadi melebar. Kayak kalau kita lihat mercon, kembang api ya. Tuh ke atas telepon, der. Nah, itu melebarnya kan cuma berapa detik gitu ya, der gitu. Nah, ini dernya alam semesta itu 16 miliar tahun. Jadi masih berkembang. Terus sampai sekarang ini masih belum selesai. Taunya dari mana?
dari posisi bintang dan posisi galaksi-galaksi. Jadi dulu karena belum ada teleskop, orang lihatnya bintang apa itu ya sepertinya di posisi semula gitu ya. Dulu gitu. Nah, terakhir-terakhir orang menemukan teleskop yang lebih tajam. Dilihat dibandingkan antara tahun sekian sampai sekian, itu ternyata sudut pandang atau paralaksnya itu beda. Ya, jadi terjadi pergeseran loh. Ini berarti tambah jauh. Ya, tambah jauh. Ini menjauh ini loh. Ini dari sekian sekian akhirnya disimpulkan, oh berarti ruang antar galaksi, antar planet apa ini memang melebar. Terus melakukan pelebaran. Ini yang disebut Big Bang itu. Jadi masih meluas. Ya artinya dengan ayat ini ya nggak ada pertentangan. Nah, ini kalau bukan dari yang menciptakan alam semesta apa ya bisa ngasih info begini. Karena ini infonya sudah ada duluan sebelum teori itu lahir. Ya, jadi wa sama banainaha bi aidi wa innalamu kami yang meluaskan. Jadi universe itu setiap detik tambah luas. Ya, tambah melebar. Ya, itu fakta sains seperti itu. Nah, nanti jadi Big Bang itu ada lawannya itu namanya Big Crunch. Ya, jadi Big Bang itu meledak, melebar. Nah, nanti ada kekuatan melebarnya ini suatu ketika habis. Ya, habis. Nah, nanti ada Big Crunch. Big Crunch itu dia akan balik lagi. Ya, balik lagi sampai nanti mampet lagi, mengecil lagi. Jadi alam semesta itu secara teori ya, ini teorinya sains ya. Biar meledak sampai titik maksimal, habis itu mengecil lagi. Lah itulah titik kehancuran. Jadi secara sains itu alam semesta ini nanti akan hancur. Nah, tapi Big Crunch itu titik maksimalnya itu masih sekitar ya ini perhitungan ya, perhitungan. Ya kita sudah nggak ada yang jelas gitu ya. Karena hitungannya masih juta tahun. Gitu ya, hitungannya masih juta tahun, masih sekian juta tahun lagi itu nanti titik puncak lah nanti baru balikin lagi. Gitu kan. Nah, makanya saintis itu susah berimanya itu malah justru dengan yang begitu-begitu. Ya, susah beriman. Kenapa susah beriman? Nah, ini alam semesta begini, begini, begini. Sementara agama selalu diajarkan dengan yang mungkin dia ya selama ini mendalami agama itu sepotong-sepotong. Allah menciptakan, ya, dikesankan personifikasi Allah itu gimana, dia menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya dengan pemahaman-pemahaman ya seperti ala pemahaman orang dulu lah. Orang dulu itu maksudnya ya kayak gambaran-gambaran penciptaan apa dewa Zeus menciptakan bumi, dewa ini menciptakan itu dan lain sebagainya. Sehingga ketika sifat Tuhannya adalah model dewa-dewa, ya agama itu nanti usang itu. Ya, agama yang model ceritanya adalah dunia ini diciptakan oleh dewa ini dewa itu, sang apa nama sang yang ini apa itu nanti usang. Susah ngadepin sains. Ya, akhirnya karena putus asa nggak bisa ngadepi, itu dianggap sains itu sendiri, agama sendiri. Ya, selalu terpisah, maka pemikirannya sekuler. Ya jangan ganggu keyakinan kami. Ini masalah keyakinan, bukan masalah sains. Nah, itu akhirnya begitu. Itu padahal Allahnya sama, Tuhan yang disembah itu sama, yang menciptakan alam semesta ini kalau dalam Islam sama dengan yang menciptakan sains itu. Tapi karena ajaran agamanya dari sejak awal, gitu ya, itu basic pemahaman dan basic keyakinannya itu dibangun dengan ala dongeng. Maka begitu ada ilmu pengetahuan yang modern, terus nggak cocok, akhirnya agama itu dianggap dongeng. Ya. Dan ketika dijelaskan dengan secara benar, gitu kan, kalau dalam Islam tuh, oh lah sama aja, semua agama itu sama aja, itu semuanya dongeng. Padahal enggak, pendekatan Islam itu enggak pernah. Bahkan Islam sendiri dari sejak awal malah justru dianggap dongeng, tapi padahal datang dengan hal yang berbeda. Ya, pendekatan terhadap penciptaan alam semesta dan sebagainya beda. Konsep Allah meninggikan langit, memperluas dan sebagainya itu agama lain enggak ada. Enggak ada, hanya Islam saja yang mengajarkan begini dan sains setelah kesekian lama baru bisa membuktikan itu pun baru terakhir-terakhir ini
setelah ditemukannya teleskop. Jadi abad 20 juga. Sementara ini sudah bicara tentang meluaskan langit itu dari sejak awal dulu turunnya wahyu gitu. Nah, itu hal-hal yang seringkali kalau orang itu sampai nggak beriman itu ya aneh gitu. Malah lebih senang beriman kepada agama-agama yang lebih banyak dongengnya ya karena ini keyakinannya memang nggak salah silakan saja ya tapi itulah keyakinan itu tergantung seseorang tergantung dari apa yang diyakini ya apa yang diyakini kalau yang diyakini itu segala sesuatu yang ya seperti itu ya ya sudah level keyakinannya memang begitu tapi dalam Islam ada hal-hal yang sifatnya diajarkan ini diamalkan saja karena kita belum tahu ya bukan kita tidak tahu karena memang belum tahu kalau suatu ketika pasti tahu kita belum tahu maksud diperintahkannya ini apa. Tapi kalau kita sabar, suatu ketika Allah SWT pasti bukakan. Oh maksud kenapa kita diperintah itu begitu. Dan informasi ini tidak usah nunggu akhirat. Banyak sekali rahasia dalam Al-Quran ya itu dibuka. Walaupun bukan di zaman kita. Ya, berapa banyak ahli tafsir yang sudah wafat yang belum menuliskan tafsir-tafsir itu ya dengan temuan-temuan terakhir gitu ya. Karena memang ya namanya tafsir itu kadang-kadang tidak harus selalu dikaitkan dengan temuan yang terakhir dari sains gitu ya. Karena sains itu sifatnya ya masih berkembang, teorinya kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ya, suatu ketika dikoreksi. Sementara Al-Qur'an ini kan selalu benar. Ya, sehingga mengaitkan satu teori itu agak hati-hati dengan teori yang sifatnya datang dari manusia karena manusia bisa salah gitu kan. Tetapi selama ini ya landasan dasar yang ada dalam Al-Qur'an ini tidak pernah meleset dengan apa yang disampaikan dari temuan-temuan manusia dari penelitiannya sehingga agama yang bisa bertahan di era modern ya Al-Qur'an ini ajaran Islam ini. Wal ardo farosnaha fani'mal mahidun. Nah ini kalau nggak hati-hati akhirnya ada aliran bumi datar. Ya kelompok aliran bumi datar. Kami menghamparkan. Ya menghamparkan itu tidak selalu artinya di tempat yang datar. Datar dalam artian dalam pandangan manusia oke. Ya, datar dalam artian pandangan manusia. Karena seringkali Al-Qur'an itu saya berulang-ulang sampaikan di sini berbicara dari sudut pandang mata manusia. Ya, berbicara dari sudut pandang mata manusia, bukan dari sudut pandang hakikat. Ya, saya sering mengutip ini di surat Al-Kahfi itu disebutkan ya perjalanan yang dilakukan oleh Zulkarnain. Ya, di sana disebutkan fa'at ba'asa baba hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Ya, jadi ketika Zulkarnain itu melakukan perjalanan sampai dia ke titik di mana matahari terbenam. Ya. Maka dia melihat matahari itu terbenam di air. Ya, fi ainin hamiatin. Jadi air. Matahari tenggelam di air. Nah, kalau letterlek berarti selama ini matahari tenggelamnya di air. Ya, matahari tenggelam di air. Karena bunyi ayatnya begitu. Ya, bunyi ayatnya begitu. Idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Taghrubu itu tenggelam. Ada kata maghrib, maghrib itu waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Jadi taghrubu fi ainin hamiatin. Tenggelam itu di air, artinya di danau gitu ya, kayak semacam danau apa lautan. Nah, kalau Al-Qur'an difahami letterlek ya begitu. Mataharinya tenggelam di air gitu ya. Jadi akhirnya kesimpulannya ya ketika kita lihat di Bali, Pantai Kuta kah atau apa, ya kita lihat sunset gitu, matahari tenggelam masuk ke laut itu. Wah, itu tenggelam di laut gitu ya. Kalau tenggelam di laut harusnya airnya mendidih harusnya. Ternyata nggak mendidih. Tapi kenapa bahasa Al-Qur'an mengatakan mataharinya tenggelam di air? Ya karena pakai sudut pandang dari Zulkarnain. Ya. Maka bahasanya itu wajadaha kamu mendapatinya
Kamu mendapatinya itu kamu melihatnya taghrubu fi ainin hamiatin. Jadi tenggelam ke dalam air tadi itu. Jadi dalam bahasa apa namanya? Apa yang dilihat oleh manusia. Seringkali Al-Qur'an tuh ngomongnya begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Apa khalaqal insana min alaq. Manusia tercipta dari segumpal apa? Darah. Pertanyaannya, apakah manusia tercipta dari segumpal darah? Sains bilang enggak. Enggak pernah manusia itu tercipta dari segumpal darah. Ya. Tapi kenapa Al-Quran bilang itu segumpal darah? Karena memang kelihatan seperti gumpalan darah. Coba kalau ibu-ibu ada yang pernah lihat ya, apa miskram apa keguguran. Ketika keguguran yang keluar apa? Gumpalan-gumpalan darah. Bahkan janin yang masih itu keluar itu juga segumpal darah. Artinya apa? Bahasa Al-Quran itu selalu melihat dari sudut pandang manusia. Orang memahaminya alaq itu segumpal darah. Padahal sebenarnya itu bukan segumpal darah. Di dalamnya ada hal yang lebih rumit lagi. Yang menggunakan kata alaq pun masih bisa. Alaq itu artinya sesuatu yang menggantung. Ya. Jadi bisa diartikan segumpal darah, bisa diartikan sesuatu yang menggantung. Alak gitu ya. Alak itu alako itu ya yang gantung gitu ya. Nah, maksudnya sesuatu yang menggantung apa? Karena ketika sel sperma membuahi sel telur dari ibu gitu ya. Itu sel apa namanya? Sel telur itu kan di rahim. Jadi rahim itu segenggam begini. Gedenya itu paling sebesar genggaman tangan ini. Nah, kiri kanannya itu ada indung telur. Jadi kalau ini sekedar ilustrasi, kalau sperma masuk satu sel ini dia tidak ke rahim, ya dia akan mencari telur itu sampai ke indung telurnya. Indung telur tidak di rahim, ya. Jadi gambarnya kayak tanduk sapi itu loh kalau kita lihat gambar rahim. Ini rahimnya di sini sekepal. Ini kiri kanannya kayak ada tanduknya. Ini kecil, ini ada pipa, pipa kecil banget. Ujungnya ini indung telur kiri. Terus kanan juga begitu, ada indung telur. Nah, telurnya itu di indung telur itu. Spermanya ngeluyur dulu ke sana. Ya, baru setelah ketemu telur, telurnya ini kan lepas. Ya, sudah lepas dari indungnya. Baru ketika ini sudah nyatu, ya setelah nyatu, ketemu antara sperma sama telur. Itu terakhir kemarin baru ditemukan kejadian di mana ketika terjadi pembuahan, itu ada kilatan kilatan lampu yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena ada proses kimiawi antara zat saya lupa namanya agak rumit gitu ya nama ininya. Ketika menyatu antara sperma dan sel telur itu sel apa kimiawinya itu menciptakan satu kilatan. Jadi dan itu direkam sama mikroskop direkam. Itu cahaya pendarahnya itu luar biasa terang. Nah, itu kalau bahasa ini mungkin inilah dimulainya kehidupan. Itu ada kilatan luar biasa dan itu direkam gitu kan. Nah, setelah terbuahi, ini dia belum nempel ke rahim, ini masih ngeluyur kemana-mana ini. Ya calon janin ini, baru dia akan dikirim ke rahim. Nah di rahim ini nanti dia akan nempel, ya nempel ke dinding rahim. Apakah dinding atas, dinding tengah, atau dinding bawah, ya belakang, depan, samping itu masih random, masih belum tentu. Karena ini kan masih ngeluyur gitu, ngambang gitu ya. Nah, jeleknya itu kalau dia nempel di pintu mulut rahim, tiba-tiba nempel di situ. Ya, ketika nempel, ya janin, calon janin yaitu namanya zigot atau embrio. Embrio ini ketika sudah jadi, dia nempel, nempel itu dia bikin semacam cantolan. Tek. Nah, inilah alak. Sesuatu yang menggantung, tek nempel gitu. Inilah alak. Nah, ketika nempel, nempel ini dia bikin pembuluh darah baru. Nyedot ya kayak lintah. Ya paham ya, lintah itu kalau nempel ke kita, dia nyucup tok gitu ya, nyedot gitu ya. Makan dari situ. Embrio ya antara sel telur dan itu juga sama. Tadinya masih ngeluyur karu-karuan.
nempel ke dinding rahim. Dia langsung bikin pembuluh darah baru. Jadi kayak lintah nempel, nyedot. Nah, disitulah akhirnya terbentuk apa namanya ya, janin itu dari situ. Janin makan dari ibunya. Lewat apa? Ya lewat darah yang apa pembuluh darah yang dia tempelin ke dinding rahim ibunya. Disitulah dari makan sehari, 2 hari, 3 hari lah gede 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 gede. Nah, tidak pernah mengalami yang namanya fase pembuluh apa segumpal darah. Tapi kalau dilihat wujudnya awal ketika proses itu memang seperti gumpalan darah. Apakah Quran salah? Enggak. Dari segi penampakan alak itu segumpal darah. Tapi dari segi sains sesuatu yang menggantung memang benar. Dalam bahasa kedokterannya itu namanya nidasi. Nidasi itu proses nempelnya calon embrio ke dinding rahim. Nah, makanya ada yang nempel di atas rahim. Ya, itu jauh dari mulut rahim kan bentuknya begini. Ini mulut rahimnya di bawah, dia nempel di atas atau nempel di tengah. Itu aman-aman aja. Tapi yang paling bahaya itu nempel di mulut rahim. Karena nanti begitu usia kandungannya makin tua, ya, karena plasentanya itu kan itu ketika nempel, ya, kayak jadi lintah tadi itu, dia membangun plasenta di situ, ari-ari. Ari-ari ini nempel di dinding, tadinya kecil di dinding rahim, besar bisa jadi daging. Yang itu memang fungsinya memberi makan kepada apa? Janin. Ya kayak benalu. Ya, benalu itu ada akarnya nempel dia apa namanya? Di inangnya. Ya janin di ibu-ibu itu juga gitu kayak benalu nempel. Ada akarnya nancep di dinding rahim. Nah, kalau itu di mulut rahim, ini misalnya mulut rahim, ditempeli ari-ari, berarti dia nutup. Lah lahir dari mana? Nggak bisa. Jadi harus di sesar, gitu, dioperasi sesar. Itu namanya plasenta previa, nutup begitu itu. Nah, kalau ini ngeluyurnya keluar dari rahim, itu yang namanya kehamilan di luar rahim, karena bisa ngeluyur kemana-mana. Makanya kalau ibu-ibu itu hamil kok di dalam rahim, itu memang sudah pada tempatnya. Tapi ada juga yang lahirnya itu di dekat usus. Gitu ya. Lahir di dekat usus. Wah, atau lahir apa? Tidak nempel di rahim tapi masih di indung telurnya. Ya kalau masih kecil nggak terasa, tapi begitu gede indung telurnya bisa pecah. Ya, ovariumnya bisa pecah, perdarahan hebat karena dia hamil di luar kandungan. Makanya kalau bisa hamil di dalam kandungan, itu kalau paham prosesnya tadi, itu hal yang luar biasa. Semakin banyak tahu, mesti banyak yang lebih khawatir nih jangan-jangan hamilnya di luar kandungan. Jangan. Makanya dokter itu kalau paham kayak gitu-gitu, sebenarnya lebih besar khawatirnya. Kenapa? Karena tahu. Ya bersyukurlah kita itu kadang-kadang nggak tahu itu harus disyukuri. Kenapa? Itu mengurangi kekhawatiran. Ya, ketidaktahuan itu membuat nyaman. Nggak tahu besok ada neraka, hidupnya nyaman-nyaman aja, mabok, main perempuan, nyaman aja. Kenapa? Karena nggak tahu besok itu nanti bisa ada siksa neraka. Jadi kegoblokan itu memang bikin nyaman. Ya. Kenapa? Karena ya itu karena nggak tahu. Ya kan banyak itu orang masuk kampung. Di kampung itu ada kuburan angker, orang aja jam 7, jam 8 udah nggak berani lewat. Namanya orang nggak tahu dia nyanten, rokok di situ gitu. Habis itu sudah jam 10 malam lewat terus tiba-tiba ketemu orang, dari mana Pak? Dari situ tadi ya, minum-minum situ ngerokok. Di mana ada? Wah itu bahaya itu. Bisa nggak tahu gitu lah. Makanya bersyukurlah kalau nggak tahu. Nyaman-nyaman aja karena nggak tahu. Ya, tapi bahaya gitu ya. Kalau kalau sesuatu yang tadi cuma angker-angkeran ya itu nggak terlalu lah. Tapi bahayanya kalau nggak tahu sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Nah, makanya sekali lagi Al-Qur'an itu memberikan info-info yang perlu kita ketahui yang penting-penting. Gitu ya. Cuma masalahnya kita ini sering masa bodoh. Jadi hidupnya tenang-tenang aja nggak ada. Nah, kalau Nabi, Nabi itu tahu. Mau khawatirnya lebih lebih luar biasa ini ngasih tahu orang kamu hidupnya kayak gitu amat sih. Entar lagi mati gitu, ngapain ngumpul-ngumpulin barang ini kan nanti ditinggal mati udah buang-buang gitu. Sedekah 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 gitu. Entar lagi mati kamu ngapain gitu ya. Itu Nabi kan tahu gitu ya. Ya sama dulu saya waktu karena belajar dokter juga
tentang janin, tentang ini anak pertama, takut banget saya. Begitu lahir karena tahu janin itu bisa cacat, bisa ini, kecacatannya ini. Itu begitu anak lahir saya lihatin semua dulu. Ini kakinya apanya, alhamdulillah. Kalau orang kan yang penting lahir cenger udah gitu kan. Walaupun nanti setelah berapa hari, ternyata ini ya, ternyata itu ya. Kalau saya enggak dari awal udah khawatir karena tahu. Ya kalau nggak tahu kan ya udah lahir alhamdulillah lahir apa itu kan. Tapi karena tahu misalnya mata, mata itu bisa kena infeksi ini lihat matanya ada ciri-ciri itu enggak gitu kan. Lihat kakinya, kakinya itu ada apa cacat kongenital itu yang CTEV namanya. Itu kakinya itu bisa belok gitu ya. Belok. CTEV itu congenital talifus equinus varus gitu ya. Itu kakinya kayak model kuda. Ya, ini yang bagian fisioterapi ya sekarang menangani itu. Karena itu kalau terapi, wah itu harus diikat pakai sepatu dari besi itu untuk meluruskan karena bengkok. Dan itu penyebabnya dari sejak lahir, kongenital kan dari lahir. Ada cacat ini, cacat itu. Banyak banget. Kita belajar kedokteran itu cacat lahir itu bisa ratusan. Kalau nggak tahu kan, alhamdulillah lahir selesai. Kalau yang tahu, wah ini gimana ini titiknya ada enggak, pelirnya ada enggak gitu kan. Karena ada bayi yang lahir enggak ada pelirnya. Jadi ada kasus-kasus lahir, lah ini titiknya ada, pelirnya enggak ada. Kenapa? Karena ketika lahir belum turun. Harusnya yang normal kan sudah turun, ini belum turun. Nah, itu dipelajari di kedokteran. Kalau dokter yang paham, dilihat dulu semuanya. Dan khawatirnya lebih besar karena tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu aja kalau misalnya kita tiba-tiba telinganya kok terasa gini ya, buka Google, baca gitu. Ada penyakit namanya, waduh jangan-jangan ini. Terus buka lagi, wah ada lagi penyakit ini, jangan-jangan ini. Jadi kemungkinan 10 penyakitnya ngeri-ngeri semua. Padahal ya lah cuma gara-gara kemarin gigit semut gitu ya. Cuma begitu ini benjolan di telinga dibaca. Ada yang kanker lah, ada yang apa namanya getah bening lah, ada ini stres. Ya, stres. Makin tahu makin stres gitu ya. Itulah Nabi itu juga begitu. Ya, Nabi itu makin tahu karena lihat neraka bener, lihat surga bener. Terus ketemu orang-orang yang nggak pedulian kayak kita gitu ya. Udah dikasih tahu ada neraka, ada ini nyantai aja ya. Itu stres sendiri akhirnya gitu ya. Makanya sering ditegur sama Allah. Kamu ini udah sampaikan saja, ini nggak usah stres gitu kan. Itu seringkali tasliyah atau hiburan dalam Al-Quran itu begitu. Nah makanya Allah SWT itu cerita hal-hal yang ingin menunjukkan Al-Quran itu benar dengan hal-hal yang detil-detil begini nih. Langit diperluas, bumi dihamparkan. Kemudian wa min kulli syai'in khalaqnahu zaujain. Semuanya diciptakan berpasangan. Dan ternyata ya termasuk tumbuhan pun ada jantan, ada betina. Gitu kan ilmu apa namanya ilmu biologi apa ya dan temuan-temuan jantan betina ini yang ini jantannya ini betinanya dan sebagainya itu kan ya ilmu-ilmu baru sebenarnya ilmu-ilmu baru tentang biologi Al-Quran udah cerita tentang apa namanya tumbuhan ada jantan ada betina ada ini dan lain sebagainya berpasangan semua hal mesti diciptakan berpasangan iman kafir gitu ya. Kemudian pagi, sore, siang, malam itu lawan-lawannya itu ada berpasangan dan itu setiap sesuatu, ada surga, ada neraka ya. La'allakum tadzakkarun agar kalian sama mengambil peringatan agar kalian ingat. Fafiru ilallah. Maka kembalilah kalian kepada Allah. Inilakum minhu nadhir. Jadi semua hal yang dijelaskan dengan masuk akal, dengan hal-hal yang diharapkan orang itu kemudian yakin ya. Ajakannya endingnya adalah kita diminta atau disuruh kembali kepada Allah. Wala taj'alu ma'allahilah. Jadi yang panjang lebar tadi itu ujungnya memang tauhid. Jangan menjadikan kepada Allah itu sesembahan yang lain atau tandingan. Inilakum minhu nadhirum. Ini diulang sampai 2 kali. Inilakum nadhirum minhu nadhirum mubin. Ya, itu diulang sampai 2 kali karena poin pentingnya itu. Ya, poin pentingnya itu agar kita kembali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Hadirin Allah SWT, di semakin kita
belajar Al-Quran semakin dalam, kemudian kita belajar ilmu pengetahuan yang ya dipelajari oleh saintis apa itu makin kita menemukan sinkronnya. Jadi salah kalau ini dikatakan ini kamar tersendiri, ilmu pengetahuan, sains, penelitian itu tersendiri, agama tersendiri itu salah. Itu ilmu itu semuanya dari Allah. Ya tinggal bagaimana kemampuan manusia mengaitkan gitu ya antara temuan-temuan yang ditemukan dari pemikiran manusia, akal secara jujur ya, secara jujur dengan apa yang ada di dalam wahyu. Itu pasti tidak bertentangan. Ya, pasti tidak bertentangan. Nah, seringkali memahami wahyu itu juga harus benar-benar dikaitkan dengan apa yang ada dalam pengetahuan. Ya, itu baru klop. Walaupun misalnya udah yakin aja, itu juga selamat, itu cukup. Ya seperti sahabat Nabi itu, ini ayat maksudnya apa ya gitu kan. Itu ya sudah ya pokoknya dari Allah selesai. Ya udah itu juga selamat. Bahkan lebih banyak selamat yang seperti itu. Jadi yakin detailnya itu mereka tahu oke, nggak tahu juga nggak apa-apa secara detailnya, tapi pada poin pokok besarnya adalah dia yakin itu benar. Masalah detailnya baru ditemukan nanti abad 25 misalnya, kalau belum kiamat, atau abad 23 atau abad 22 ya. Nggak masalah. Tapi dari sekarang sudah yakin bahwasanya itu pasti benar. Gitu ya, cerita Al-Qur'an, ada gunung warna-warni, gitu ya, ada merah, ada biru, ada ini, gunung berwarna-warni. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, gunung berwarna-warni. Nabi itu kan ketemu gunung ya cuma di daerah Arab aja, Uhud, gunung apa namanya, ya gunungnya cuma Uhud aja itu yang ditemui, itu pun juga bukan bener-bener gunung berapi apa enggak. Ya warnanya ya gitu aja, nggak warna-warni, nggak ada warna biru, hijau dan sebagainya. Lantas gunung warna-warni yang hijau, biru, merah, oranye dan sebagainya itu apa ada? Ada. Tempat lain di mana? Di Cina. Itu di Peru. Ya Peru juga ada. Itu gunung warna-warni. Dan Al-Qur'an cerita itu. Gunung berwarna-warni. Nabi cuma terima dari Allah apa adanya bahwasanya ada gunung warna-warni. Walaupun Nabi seumur hidup ya hanya nguplek di Mekah Madinah yang ketemu gunungnya cuma Uhud saja yang warnanya hitam begitu itu atau warna apa namanya? Ya warna tanah lah. Nggak pernah Uhud itu warnanya biru atau jadi merah atau jadi oranye enggak. Tapi Quran bercerita tentang gunung yang warna-warni. Apakah kemudian para sahabat masa sih gunung ada warna-warni begini? Enggak. Mereka ya Al-Quran bilang apa? Gunung warnanya begini. Ya sudah saya yakin. Apa belum pernah lihat? Nggak perlu lihat lah. Kalau Al-Quran bilang gitu ya sudah yakin begitu. Gitu kan. Dan ternyata gunung itu ada. Tidak hanya satu tempat. Ya, ketika orang geologi mempelajari, ya ini karena proses alam. Ya, proses alam terjadi apa entah tekanan, entah panas, entah suhu, entah apa yang akhirnya warna tanahnya berubah. Gitu kan, warna tanahnya itu berubah. Dan itu diceritakan di dalam Al-Qur'an, di mana datang cerita itu dari orang Arab yang tidak pernah kemana-mana, tapi cerita tentang hal seperti itu. Nah ini kalau orang apa namanya ya, ya cukup dengan itu saja kan harusnya beriman gitu kan, nggak pernah kemana-mana. Sama seperti ketika Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj ya, ketika Isra'nya jadi dari apa namanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu Nabi langsung jadi ketawaan. Wah nggak mungkin itu perjalanan kan berhari-hari, bisa sebulan itu perjalanan ke sana gitu kan. Ini tiba-tiba semalam ngaku pernah ke Masjidil Aqsa gitu kan. Buktinya apa? Ya karena disuruh datangkan bukti Nabi bercerita. Saya akan ceritakan pada kalian. Tiang-tiang masjidnya itu begini, warna ininya begini, lantainya begini, ya dindingnya begini, detail. Detail. Dan orang-orang yang pernah ke sana mendengar cerita itu langsung benar. Ya. Nabi langsung cerita begini-begini. Oh, benar itu.
Nah, dan yang susah untuk diingkari ketika beliau benar-benar Isra Mi'raj itu adalah dalam perjalanan itu saya ketemu kafilah dagang, orangnya jumlahnya sekian. Mereka naik kendaraan ini, mereka membawa barang ini. Saya ketemu mereka di jalan. Dan ternyata kafilah itu datang ke Mekah. Ya, terus cerita, loh ini kafilahnya. Dan memang itu yang ditemui oleh Rasul. Jadi nggak bisa berkelit sebenarnya orang-orang itu. Ya bahwasanya Nabi itu dalam sehari dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu riwayatnya ada dan riwayatnya sahih. Nabi bisa ceritakan tentang kondisi Masjidil Aqsa terus di perjalanan itu ketemu sama kafilah dagang, jumlah orangnya, kendaraannya itu detail dan itu benar-benar ketemu. Dan ketika orang-orang ketemu di apa betul iya saya melakukan perjalanan waktu itu lewat ini. Ya, jadi sebenarnya orang-orang kafir walaupun ya waktu itu begitu Nabi mengaku melakukan Isra Mi'raj itu besoknya yang murtad banyak banget. Wah, saya sebenarnya dari awal agak ragu-ragu nih agama ini. Begitu dia cerita ke langit, udah langsung murtad. Ini ujian. Ya nggak mau jadi Islam lagi. Tapi begitu diceritakan ini orang-orang kafir aja terus akhirnya sebagiannya malah goyah dengan kekafirannya. Ini benar Muhammad ini. Ya, benar. Nah kalau sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, pagi begitu Nabi mengaku perjalanan Isra Mi'raj, langsung dijadiin ketawaan. Tuh teman kamu, katanya semalam datang ke ini dari ke Masjidil Aqsa dalam semalam terus balik lagi. Aneh gitu kan. Tapi Abu Bakar bilang, "Yang cerita siapa?" gitu kan. Ya teman kamu si Muhammad itu. Kalau Muhammad yang cerita, lebih fantastis daripada itu, lebih tidak masuk akal daripada itu. Kalau dari dia, saya percaya. Jadi cerita cuma itu aja, cuma gitu ya saya percaya lebih tidak masuk akal daripada itu aja saya percaya. Asalkan ceritanya dari Nabi Muhammad. Kalau Abu Bakar nggak bisa goyah. Ini nggak mikir ini masuk akal atau enggak, karena datang dari orang yang selama ini dia percaya nggak pernah bohong. Ya, makanya para sahabat itu lebih selamat akidahnya karena mereka nggak perlu tahu detail. Walaupun kalau didetilkan bisa. Termasuk Isra Mi'raj tadi. Kalau mau didetilkan, iya saya buktinya apa? Saya tahu masjidnya itu begini, tiangnya begini, jumlah tiangnya begini, warna masjidnya begini, lantainya begini. Itu Nabi detail. Karena diminta untuk detail. Tapi kalau orang beriman, ngapain detail? Yang cerita siapa? Nabi. Kalau sudah Nabi ya udah. Detail nggak detail saya percaya. Ya, sama Al-Quran tuh gitu. Al-Quran tuh seringkali detail. Saking detailnya, karena ilmu kita saat ini nggak nyampe, bingung kita menafsirkan. Ini maksudnya apa ya? Setelah abad sekian baru, oh ini, gitu ya. Itu setelah sekian abad. Tapi ketika mereka nggak paham, kita nggak paham tentang ayat itu, apakah langsung kafir? Enggak, karena sudah yakin memang Al-Quran itu pasti benar, walaupun kebenarannya ternyata masih 100 tahun, 200 tahun. Ketika surat Rum turun apa tadi dikuasai Rum dan sebagainya kan para sahabat, nanti kalah ya, oh nanti menang ya, oh nanti kalah dipergilirkan itu di surat Rum sudah ada. Nanti menang tapi terus kemudian kalah itu sudah ada. Dan apakah peristiwanya langsung terjadi? Detailnya tidak langsung saat itu. Tapi ketika terjadi berikutnya sahabat juga sudah ya wajar. Al-Quran sudah cerita. Al-Quran sudah cerita. Jadi tidak perlu bukti. Karena memang dari sejak awal sudah yakin pasti benarnya. Baik detail maupun globalnya. Nah makanya di Allah SWT termasuk juga cerita tentang akhirat. Ya kita sebenarnya Al-Quran itu kalau mau detail, detail. Ya, cuma kadang-kadang kita yang belum saat ini belum paham. Nah, tapi kalau memang kita dari sejak awal banyak bukti-bukti ayat-ayat yang sudah terbukti benar dari Al-Quran, kita tidak memerlukan detail untuk meyakini. Yang jelas, kubur, akhirat, pengadilan, dan sebagainya itu pasti ada. Itu yang paling penting dari info-info yang kita tangkap dari Al-Quran. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Sampai ayat 51. Antara? Hah?
Oh ya, lupa itu di dalam Al-Qur'an banyak istilah ya. Ada ghafilin, ghafilin itu orang yang lupa. Tapi ada juga yang, nasia, nasia itu juga lupa, ya. Jadi apa namanya, dan itu biasanya ahli bahasa yang lebih mendetilkan. Kita kita ini kan disebutannya manusia, itu bahasa Arab. Manusia itu bahasa dari kata man dan nusia, ya. Nasia itu kan lupa, nusia itu diberi lupa. Man ini seseorang, man itu kan seseorang. Seseorang yang diberi apa? Lupa. Manusia gitu ya. Makanya manusia itu adalah mahalul khoto wa nisyan. Tempat salah dan nisyan. Nisyan itu lupa. Nasya, ansa, nasa dan sebagainya itu artinya lupa. Tapi itu lupa-lupa yang kaitannya sama memori. Ya, lupa dan ingat terkait sama memori. Tapi kalau ghafil itu lupa karena lalai. Bukan karena memorinya loss gitu enggak, tapi lalai. Lalai. Jadi ya entah jadi teralihkan apa namanya. Misalnya orang lalai dengan akhirat. Ya ghafilin gitu ya. Ya kenapa sibuk dunia terus? Tapi apakah memorinya enggak ada? Ada, memorinya ada. Tentang itu sudah dikasih tahu jadi ini ada. Malah lalai karena teralihkan. Ya. Tapi kalau lupa, lupa itu punya teman SMP. Ya dulu kenal akrab apa begitu udah ini ketemu. Saya itu dulu yang mana ya? Alah dulu sering main yang mana gitu. Itu udah bener-bener susah itu di ini. Enggak usah lagi itu. Foto kita masih balita. Ya, anak saya sering saya uji gitu ya. Ini foto kamu waktu ini. Ingat nggak? Nggak inget. Padahal ada fotonya. Ya ada fotonya. Anak saya kecil waktu kecil si Fakih apa itu kan bawa sepeda ini dituntun, adiknya naik dituntun. Ingat nggak ini? Nggak inget. Padahal video. Nah itu lupa. Ada videonya tapi tetap lupa. Ya karena memorinya ya waktu itu ya belum nancep bener memorinya gitu kan. Makanya oleh ditanya dulu kan pernah disumpah waktu dijanin. Ya, alas tuh biro bukan saya, bukankah saya ini Tuhan kamu? Kita bersaksi bala syahidnya. Terus kamu dulu disumpahkan. Kapan? Waktu dijanin. Oh enggak, oh lahir aja enggak ingat apalagi dijanin. Tapi nanti ingatan itu akan dikembalikan. Itu yang kata lupa itu ingatannya akan dikembalikan. Oh iya, yang waktu itu ya itu akan gitu. Sekali kalau sekarang ditanya dijanin disumpah kapan gitu ya. Kita nggak ingat. Yang orang ada videonya aja nggak ingat gitu ya. Itu lupa. Lupa tadi kata-kata apa nasia tadi, kata nusia tadi itu. Tapi kalau yang ghafil itu, ghaflah itu karena lalai. Lalai itu bedanya di situ. Yang lain? Ya. Ya. Tentang Nabi Uzair. Oh ya, ya. 100 tahun ya. Hmm. Oh, ya. Kalau yang kita tangkap dari ceritanya semuanya membusuk. Semuanya membusuk. Termasuk keledainya juga hancur gitu ya. Secara ini hancur, tapi Nabi Uzairnya enggak. Nabi Uzairnya tetap dijaga oleh Allah karena dia seperti tertidur saja. Begitu bangun, loh ini keledainya udah tinggal tulang belulang. Tapi kemudian Allah kembalikan. Ya, dan itu disaksikan, dikembalikan jadi ini lagi gitu kan. Nah, kejadian tidur sampai 100 tahun, nah Ashabul Kahfi itu lebih lama, 300 tahun. Ya, di apa namanya ayat itu walabisu fi kahfihim salah samiatin sini nawasdadu tis'a.
Mereka tinggal di gua itu 300 tahun wazadu tis'an. Jadi tambah 9. Nah, tambah 9 itu kan kalau 300 tambah 9 kan 309. Kok ini ada 300 ada 9? Maksudnya apa? 300 tahun Masehi. Ya, tapi kalau pakai komariah jadi 300. Itu kan detail itu berarti. Oh iya, Al-Qur'an itu detail. Jadi diceritakan 300 tahun ya, walabisu fi kahfihim salasamiatin 300 tahun. Wazadu tis'a. Allah nambah 3, maksudnya 3 itu kalau dihitung komariah. Dan kalau 300 tahun itu kan 365 hari kali 300. Itu kalau dikomariahkan berarti dibagi 354. Hasilnya selisih 9. Berarti apa? Detail Al-Qur'an itu. Masehi ke ini tuh selisihnya 9 tahun kalau sampai 300. Makanya kalau orang ulang tahun pakai komariah seperti Nabi gitu kan. Usianya berapa? 63. 63 apa nih? Masehi apa komariah gitu kan. Kalau 63 tahun kalau Nabi itu komariah. Di Masehi kan ya paling 60. Ya 60 sampai 61. Karena selisih paling enggak 2 tahun. Ya itu detail begitu itu. Nah, makanya tadi kembali kepada apakah sains bisa? Bisa. Di cerita Al-Ashabul Kahfi itu disebutkan tentang mereka tuh tidurnya dibolak-balik oleh Allah. Ya, jadi dibolak-balik di ayat yang keberapa itu tidur mereka tuh dibolak-balik oleh Allah. Maksudnya apa? Kalau kita tidur di rumah sakit, sakit ya, posisinya cuma satu posisi. Ini fisioterapi juga mempelajari itu. Kalau tidurnya begini terus, maka bagian punggung yang tidak pernah kena oksigen itu membusuk. Ya, karena tidak pernah kena oksigen. Makanya di rumah sakit orang yang lumpuh yang tidur itu mesti perawatnya akan ada SOP disuruh miring kanan. Udah selesai miring kiri. Nanti telentang, dimiringin, di ini gitu, ya. Kalau ketahuan pasiennya seharian telentang terus padahal dia lumpuh nggak dibolak-balik, itu besoknya dibuka itu mesti lebam sininya, terus busuk jadi koreng, yang namanya ulkus dekubitus. Itu nyembuhkannya susah banget itu. Bahunya busuk gitu ya. Makanya Nabi itu, termasuk juga Ashabul Kahfi itu kan ada di cerita surat Al-Kahfi itu nanti dibaca lagi. Tidurnya itu oleh Allah dibolak-balik kiri kanan biar gak busuk. Ya, artinya Al-Qur'an detail lagi di situ. Ya, detail banget sampai tidurnya itu kenapa kok mau nggak membusuk apa ya tetap upaya dohirnya oleh Allah itu juga ditempuh, dibolak-balik. Biar oksigenasi jaringan itu tercukupi, tidak terjadi ulkus dekubitus karena tidur 300 tahun gitu loh. Nah itu detailnya seperti itu. Tapi ya itu kekuasaan Allah. Kalau mau lebih detailnya lagi ya nanti Allah bukakan juga. Semakin tambah nanti sains itu mengungkap, semakin kita tahu kok. Ya, tapi karena kita baru tahunya sedikit, nah orang tahu sedikit, makanya ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama orang jadi sombong dengan ilmu. Wah, kayak seakan-akan semuanya tahu kan. Makanya orang kalau semua seolah-olah tahu itu biasanya ilmu tahap awal. Tahap songong dulu. Ya, ini udah jadi wali songong gitu ya. Nah, itu tahap awal gitu kan. Jadi baru kenal agama, baru belajar dikit, baru tahu sains separuh, secuil kayak gitu-gitu. Oh, itu mesti sombong. Ya, tapi nanti tahapan berikutnya gitu ya, itu sudah mulai beda. Yang tahapan ketiga itu makin nggak tahu. Ya makin nggak tahu. Semakin banyak tahu, makin dia tawadhu. Ya, tapi kalau yang awal-awal itu merasa semuanya tahu gitu ya. Makanya manusia itu makin ke sini ya agak lebih berhati-hati. Tapi kalau dulu era-era tahun 70 80 di mana booming temuan-temuan baru, sombongnya luar biasa. Ya banyak orang ateis dan sebagainya. Tapi sekarang orang mau ateis harus hati-hati. Kenapa? Ateis itu makin nggak masuk akal. Orang milih ateis itu malah nggak masuk akal, gitu kan. Sampai suatu ketika nanti kalau sains itu benar, sampai nggak bertuhan itu udah salah kaprah lah udah. Kalau sekarang ini masih sebagainya masih songong. Makin belajar ilmu, makin ateis itu ada. Tapi suatu ketika jawabannya akan lain. Ya, kalau sekarang mati itu celaka itu. Makanya tidak usah nunggu detail. Saat ini kita baru tahu sedikit, yakinlah Al-Quran ini benar gitu aja.
seperti sahabat itu sederhana. Ya dari Al-Quran, ya udah itu benar. Nggak perlu tahu detailnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa namanya pertemuan pagi hari ini dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup, kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada hidangan kalau mau cicipi, ada sarapan juga siapin itu. Kalau mau sarapan.